Waktu itu ibu saya nanya, ya, kamu sekarang kerja di mana? Saya sudah jadi dosen. Padahal belum, Pak Sugeng. Iya. Tapi jadi dosen itu sudah ada di rasa saya. Dan betul-betul setelah saya bicara itu, sebulan kemudian ada seleksi dosen, Pak Sugeng. Iya. Dan saya waktu tes jadi peserta yang terbaik. Begitu mulus saja. Dulu yang saya dambakan seolah-olah sudah terjadi, ternyata sebabnya ngikutin itu. Yang maha abadi, yang meliputi segalanya, meliputi diri kita, meliputi seluruh sel dalam tubuh kita. Tak ada satu ruang pun di semesta ini yang tidak diliputi oleh Dia. Dia bukan pribadi, Dia bukan sosok. Oleh karena itu mari kita sadari kehadirannya. Dia mewujud dalam diri kita. Jejaknya dapat dirasakan sebagai nafas dalam diri kita. Karena nafas adalah bukti keberadaan Dia Sang Maha Hidup yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk, senantiasa membimbing, mengarahkan. Cuman sayang sekali, banyak sekali di antara kita yang tidak menyadari bimbingannya, tidak menyadari tuntunannya, karena kita lebih banyak dikendalikan oleh pikiran gelap kita sendiri. Mari kita berterima kasih kepadanya atas izinnya kita pagi ini bisa kembali meneruskan proses belajar dalam kehidupan ini untuk mengalami berbagai pengalaman yang menakjubkan. Mari kita puji Dia dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Mari kita membiasakan diri untuk mengawali setiap aktivitas kita dengan kesadaran penuh bahwa kita diciptakan olehnya bukan untuk kita, tapi untuk tujuannya, untuk visinya, untuk misinya. Mari kita sapa semuanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Betul yang dikatakan Pak Sugeng tadi, kita selama ini kenalnya itu kan hukum sebab akibat. Dan itu pula yang membuat kita selama ini hidup terpuruk. Jadi kalau saya bawa jalan-jalan nih para sahabat ke sebuah tegalan seperti ini, lalu saya katakan, ya, nanti tegalan ini akan jadi tempat yang indah. Pasti otak kita akan berpikir, bagaimana caranya? Suka nggak bertanya begitu? Itulah pertanyaan-pertanyaan konyol yang sering membuat kita terpuruk. Ya, bulan depan kita jalan-jalan ya ke Jepang. Naik pesawat anak, satu kali naik ya ongkosnya 12 juta, bolak-balik 24 juta. Nanti kita nginepnya di hotel-hotel yang mewah, bintang 5 semuanya. Pasti kita akan bertanya, uang dari mana? Suka nggak begitu? Oke. Dan pasti kita akan terfokus pada realitas kita saat ini. Realitas yang sangat deterministik, realitas yang tidak punya kemungkinan. Dan itulah yang membuat kita sering frustrasi, terbentur. Dan saya sudah menerobos itu. Saya sering mengatakan bahwa saya ini tinggal di kampung. Kerjaan saya waktu kecil tukang ngambil kayu bakar. Ingin duit 5 perak waktu itu, 5 perak yang besar itu, yang gambar burung. Sekarang udah nggak lihat lagi ya. Itu harus pergi ke gunung, ngambil kayu bakar, dan itu kalau dijual satu pikulan itu ya 5 perak. Sendal jepit aja harganya salawe. 5 kali lipatnya. Salawe itu berarti 25.
Dulu salawe ya. 5 kali 5. Jadi kalau 5 perak 5 itu baru dapat salawe. Salawe itu lebih kecil lagi Pak Sugeng, tapi lebih berat sedikit. Salawe segede gini. Nah itu baru bisa beli sendal jepit. Dan kalau saya sedang ngambil kayu bakar itu, saya itu berbeda dengan kakak saya, berbeda dengan adik-adik saya. Jadi saya suka senang memandang ke langit Pak Sugeng. Dari kecil tuh saya senang langit. Nggak tahu tuh. Pokoknya kalau memandang langit itu rasanya damai, luas gitu. Apalagi kan rumah kami juga tidak besar ya. Kecil, isinya 11 orang. Ya, 13 orang dengan ayah dan ibu. Karena ibu saya itu 2 tahun sekali melahirkan. Saya anak ke-7. Ya, anak ke-7 itu ya pasti tidak pernah dibeliin mainan Pak Sugeng. Ya, nunggu dari kakaknya yang rusak ya. Nunggu anak pertama rusak. Kalau anak pertama biasanya dibeliin mainan anak pertama. Dipaksakan lah kalau untuk anak pertama. Anak kedua masih ada sisa dari anak pertama. Nah, anak ke-7 itu beritanya aja udah nggak nyampe itu. Saya kalau lagi lihat ke langit itu suka ada pesawat tuh. Jadi pesawat kalau dari Jakarta itu yang mau ke Australia itu pasti lewat kampung saya itu. Ya itu, lewat Garut Selatan kan, nyebrang ke Laut Selatan. Jadi saya kalau ada pesawat tuh seneng banget. Ya. Jadi saya baru tahu bahwa saya itu sudah hidup dalam perasaan saya. Ini tolong dicatat ya. Saya sudah hidup dalam perasaan saya. Jadi saya tidak hidup di realitas fisik. Saya sudah hidup di perasaan saya. Nah, ini mau saya ajarkan hari ini. Hidup dalam perasaan. Hidup dalam perasaan yang saya dambakan. Jadi kalau pesawat lewat itu, saya tuh betul-betul merasakan kebahagiaan orang yang naik pesawat. Jadi saya merasakan kebahagiaan orang yang naik pesawat. Yang kedua, saya merasakan kebahagiaan saya dan saya seolah-olah sudah di pesawat itu. Jadi kalau saya pulang ke rumah itu Pak Sugeng, saya cerita mau tidur itu sambil ya selimut aja nggak ada di rumah tuh, pakai sarung Pak Sugeng, sarung. Kadang-kadang ke atas keselimutan, ke bawahnya enggak gitu ya. Atau sarungnya ke bawah, ke atas enggak. Ya udah memang itu adanya ya dinikmati aja. Saya bicara apa adanya. Saya belum tahu isi Al-Quran waktu itu, belum tahu apa-apa. Ya namanya anak kecil ya. Baru belajar agama juga, belajar bahasa Arab, belajar idgham biguna, bilaguna, ikhfa kayak gitu-gitu, idhar gitu. Dan saya itu termasuk yang paling cepat kalau belajar gitu-gitu. Kata bapak saya itu calakan. Calakan, ya. Bahasa Indonesianya apa calakan itu? Calakan itu cerdas lah ya. Ya pokoknya begitulah. Itu sebenarnya nggak ada terjemahannya itu. Di terjemahan jadi nggak enak itu. Nah, jadi kalau saya cerita di kamar itu mau tidur sama kakak saya, adik saya, nanti saya akan naik pesawat. Kakak saya, adik saya bilang, kamu jangan mimpi, nanti kamu jadi gila katanya. Padahal saya sudah hidup di perasaan saya. Bahkan saya cerita ke bapak saya, ibu saya tentang apa yang saya rasakan itu, semua menyangkalnya. Gitu. Nah, saya tidak mengerti kalau saya sudah hidup di dimensi kelima, nggak ngerti. Ya, ini mau saya bahas hari ini. Ya, itu saya tidak mengerti kalau saya sudah mengalami lompatan kuantum, juga nggak ngerti. Saya baru ngerti kuantum juga setelah saya jadi dosen fisika. Kebetulan saya ngajar fisika kuantum. Tapi semua yang saya rasakan itu ternyata itu semua menjadi kenyataan. Menjadi kenyataan. Saya betul-betul naik pesawat, saya bisa berkunjung ke banyak negara gitu dan lain sebagainya. Bahkan saya ya tidak pernah melihat kondisi orang tua. Tapi pikiran saya, perasaan saya sudah sekolah. Jadi saya tidak berhenti belajar. Jadi kalau yang lain itu teman-teman itu sering dapat keluhan dari orang tuanya, teman-teman saya itu nggak mau belajar, Pak Sugeng. Kalau saya, ibu saya itu sering nungguin saya karena saya belajar terus. Jadi saya disuruh tidur, suruh berhenti belajar.
Jadi waktu kecil tuh saya disuruh berhenti belajar, sementara orang lain, ya teman-teman saya disuruh belajar. Saya belum pernah disuruh belajar, tapi saya disuruh berhenti belajar sama ibu saya, gitu. Ya, nah saya bukan mau menceritakan kesuksesan, bukan ini, tapi menceritakan pengalaman hidup saya. Karena kalau saya ya pakai ilmu katanya kan itu berhala. Saya sudah jelaskan kemarin, Berhala paling berbahaya itu adalah katanya. Ya, bernama katanya. Jadi saya tidak mau katanya. Saya cerita apa yang saya alami. Saya tidak tahu quantum jam, saya tidak tahu apa itu dimensi kelima, saya tidak. Tapi saya baru sadar kalau saya sudah hidup di perasaan saya. Di perasaan yang saya dambakan. Dan ternyata ya, saya bisa sekolah Pak Sugeng. Saya bisa sekolah di sekolah SMA negeri dulu. Kalau di Garut itu dulu cuma ada 3 sekolah. SPG negeri, STM negeri, dan SMA negeri. Dan saya milih SMA negeri. Jadi kalau teman-teman saya waktu itu pilihnya SPG negeri. Saya tanya, kenapa SPG? Biar 3 tahun langsung jadi guru SD. Nah, saya tanya, kenapa kamu STM? Biar 3 tahun langsung bisa kerja. Saya enggak, saya SMA. Berarti kan saat itu perasaan saya sudah kuliah, Pak Sugeng. Dan luar biasa, selesai SMA tanpa kesulitan, saya sudah dipanggil untuk ke perguruan tinggi tanpa testing. Ada aja jalannya itu, adanya. Ya sampai bisa sekolah. Kemudian yang luar biasa, saya pernah berbohong sama ibu saya, Pak Sugeng. Jadi selesai wisuda waktu itu, saya masih ingat ya. Jadi ibu saya dan bapak saya ke Bandung itu pertama kali nengok saya waktu saya wisuda. Jadi nggak seperti anak-anak sekarang ya, ya tempat kosnya di mana, betul nggak? Dikirimi macam-macam lah gitu. Kalau saya itu ya, waktu itu ibu saya itu baru ke Bandung nengok saya pas wisuda. Itu pun karena waktu itu saya jadi wisudawan terbaik dan ibu saya harus ada. Itu aja. Kalau tidak wisudawan terbaik, mungkin ibu saya juga nggak perlu ada. Ya berarti ongkos lah waktu itu. Jadi pikiran-pikiran seperti itu kan masih ada. Ya, ini saya cerita yang sederhana sebelum masuk ke judul ini. Nah, bohong saya itu saking ingin menyenangkan ibu saya. Waktu itu ibu saya nanya, ya, kamu sekarang kerja di mana? Saya sudah jadi dosen, padahal belum Pak Sugeng. Tapi jadi dosen itu sudah ada di rasa saya. Dan betul-betul setelah saya bicara itu, sebulan kemudian ada seleksi dosen Pak Sugeng. Dan saya waktu tes jadi peserta yang terbaik. Begitu mulus saja, gitu. Jadi saya dari kecil sudah biasa dengan hukum akibat sebab. Jadi saya sudah merasakan dulu yang saya dambakan seolah-olah sudah terjadi, ternyata sebabnya ngikutin itu. Gitu. Kalau pakai hukum sebab akibat, selalu terfokus pada bagaimana caranya. Jangan gini ya. Maaf ya ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu-ibu, bapak-bapak punya anak. Ya, punya anak. Nah, terus ibu-ibu, bapak-bapak, misalnya anaknya tuh bilang, ya, Pak, Bu, abdi hoyong kuliah. Mohon maaf ya, mohon maaf. Rata-rata jawabannya apa? Uang dari mana? Buat makan aja susah. Harusnya ketika anaknya itu abdi hoyong kuliah, apalagi si anaknya itu sudah merasakan dia sudah kuliah, harusnya ibu bapak mengatakan yes. Harusnya. Ya. Harusnya kan jawabannya pasti ada rezekinya. Sebetulnya anak kita tuh sedang menciptakan hukum akibat sebab gitu. Tetapi orang tuanya masih dihukum sebab akibat. Lalu banyak yang kemudian mengatakan, cing atuh ujang nyai, tong ngari ripuh emak, ngari ripuh bapak, artos di mana? Kanggo tuang oge sesa. Mohon izin, banyak yang begitu. Nah, inilah Pak Sugeng. Inilah problemnya. Sesederhana itu cerita saya. Dan sekarang
Saya ingin membuktikan bahwa semua ilmuwan neuroscience tingkat dunia sekarang semua bicara tentang hukum akibat sebab. Kan banyak orang yang mengatakan begini, ya, mengatakan begini. Nanti kalau saya sudah punya uang, saya pasti akan bahagia. Betul nggak? Jadi bahagianya kan belum. Nanti kalau sudah punya uang, kan belum tentu uangnya punya. Bahkan uang itu tidak pernah mendatangi mereka yang tidak bahagia. Karena segala yang positif itu akan mendatangi mereka yang sudah positif. Ketika bilang, saya akan bahagia kalau saya punya uang. Nah, itu ya, itu prinsip yang menyebabkan kita akan dijauhi oleh uang. Karena ternyata ya, semesta ini tidak mengerti kata-kata kita. Tadi saya dialog dengan Pak Lurah, karena Pak Lurah ya mengalami gangguan sedikit dengan fisiknya. Beliau itu mengalami stroke ringan. Kemudian beliau, saya bilang, Pak Lurah, sambilkan air ya. Lalu saya bilang, jangan ingin sembuh, jangan akan sembuh. Sudah bilang, saya sudah sembuh, gitu. Jadi ternyata semesta itu tidak mengerti yang akan datang. Semesta itu cuma mengerti saat ini. Nah, waktu saya belajar fisika kuantum, saya baru tahu itu teorinya. Ternyata ya, di dimensi fisika klasik, waktu itu linier. Ada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ternyata di fisika kuantum, ya, Einstein, Stephen Hawking mengatakan waktu itu melengkung. Masa lalu dan masa depan ternyata bertemu di saat ini. Jadi yang ada cuma saat ini. Kalaupun besok kita masih hidup, pasti akan diperlakukan sebagai saat ini. Saya terkejut ya dengan yang begitu itu. Nah, oleh karena itu maka hari ini saya akan buka rahasianya. Nah, bagaimana meraih keberlimpahan dengan hukum akibat sebab. Jadi daripada kita bicara saya akan bahagia kalau teman datang, lebih bagus bahagia aja dulu dan teman pasti datang. Nah, itu akibatnya dulu dirasakan sudah terjadi, ternyata sebabnya akan mengikuti. Semudah itu tugas kita di semesta ini. Tapi tugas kita di semesta ini diperumit oleh diri kita. Betul nggak? Oke, contoh sederhana. Saya dulu juga punya pemikiran. Saya akan punya mobil kalau saya punya uang. Dan saya fokusnya mencari uang. Jadi saya pernah kerja, ibu bapak, berangkat jam 5 pagi. Saat anak dan istri saya masih tidur, dan saya pulang jam 11 malam saat anak dan istri saya sudah tidur. Dan itu ya menganggap saya waktu itu sebagai orang sukses. Saya baru tahu ternyata saya benar-benar tidak sukses karena saya sibuk. Karena orang sukses itu cirinya tidak sibuk. Kalau masih sibuk gak sukses. Belum sukses. Ya. Kalau masih banyak jadwal itu nggak sukses itu. Saya baru tahu ternyata sukses itu cirinya nggak sibuk ya. Bahkan di otak saya masih ada kata-kata masa lalu, hidup itu harus kerja keras, harus pintar, harus sekolah, ya. Bahkan hidup itu harus banyak perjuangan, masih ada. Ya, tetapi itu sudah tidak berlaku lagi di pikiran saya. Ternyata semesta itu hanya menyuruh kita untuk menciptakan akibatnya saja. Ya. Pikirkan, rasakan yang kamu dambakan. Ya. Jangan ada ketakutan, jangan ada keraguan, maka semesta akan menyesuaikan diri. Contoh gini. Dulu saya pernah, Pak Sugeng, ya, datang ke dealer. Dulu dealernya bukan dealer mobil baru, Pak Sugeng, mobil bekas. Kenapa? Di sini masih ada batasan di otak saya. Mobil baru itu mahal. Saya masih berada di situ waktu itu. Ya,
cicilannya pasti besar kan gitu. Padahal mobil bekas lebih mahal lagi setelah saya mencoba. Karena kan setelah nyampe di rumah memperbaiki terus. Bahkan paman saya itu pernah datang ke rumah saya. Mungkin pusing lihat saya. Karena mobil cicilan yang bekas itu tiap hari saya perbaiki. Sampai ada kata-kata dari paman saya, "Pul, ira dipakena cenah mobil." Nah, itu kata-kata itu tidak membuat saya tersinggung. Tapi saya sadar, betul ya gitu, ya. Karena kalau mobil baru itu 5 tahun kan nggak usah perbaiki. Tapi saya belum bisa melampaui keterbatasan pikiran saya. Saya menganggap saya itu mampunya mobil bekas, ya, yang dipakai orang, yang sudah rusak waktu itu. Nah ternyata begitu dilampaui, ya, ternyata mobil baru juga bisa. Tapi waktu itu masih dalam konteks saya akan punya mobil kalau saya punya uang. Mohon izin Bapak Ibu, sekarang ini saya kok punya mobil bahkan tidak pakai uang. Karena saat itu ada program di otak saya akan punya mobil kalau saya punya uang. Jadi uang itu sebagai sebab dan mobil sebagai akibatnya. Jadi mobil yang saya dambakan ya udah, saya rasakan saja. Saya hidup dalam perasaan yang berkelimpahan di dalam. Ternyata ada aja caranya. Masa ada orang tiba-tiba ya nawarin mobil gitu, ngasih mobil, kan itu kan di luar nalar. Kalau kita berpikir hukum sebab akibat, ternyata semesta ini hanya mengikuti apa yang kita pancarkan. Jadi sebetulnya Tuhan itu hanya merespon apa yang kita sampaikan kepada beliau. Di mana menyampaikannya? Di sini, di pikiran dan perasaan. Tapi pikiran itu kekuatannya cuma satu. Kalau perasaan kekuatannya 5.000 kali. Makanya saya bilang tadi, mulai sekarang Bapak Ibu, hidup saja dalam perasaan yang didambakan. Hidup saja dalam perasaan yang didambakan. Perasaan berkelimpahan menarik keberlimpahan. Perasaan berkecukupan menarik kecukupan. Perasaan kekurangan akan menarik kekurangan. Makanya saya juga pernah berdoa meminta kepada Tuhan. Saya baru tahu meminta itu kan ternyata didorong oleh rasa kekurangan. Saat ini di sini berarti saya sedang memancarkan rasa kekurangan, makanya saya meminta. Dan ternyata ya semua ilmuwan neuroscience mengatakan meminta itu semakin menjauhkan kamu dari yang kamu minta. Padahal kita diajarkan meminta, betul nggak? Kita baru sadar sekarang ternyata meminta itu ya saat ini kita sedang merasa tidak punya kan. Nah perasaan kekurangan itu yang dipancarkan saat ini, karena hidup itu adalah di sini saat ini seperti ini. Ternyata alam semesta tidak mengerti apa yang kita ingin. Semesta mengerti apa yang sedang kita rasakan saat ini. Gitu. Jadi walaupun kita inginnya ini, inginnya itu, tetapi kalau kita tidak memancarkan perasaan yang kita inginkan itu seolah-olah sudah terjadi, itu tidak terjadi. Saya bisa katakan nanti Pak Sugeng cerita, Pak Sugeng ini saksi hidup bagaimana saya merealisasikan bangunan di pusat pelatihan hidup sehat ini. Dari sesuatu yang kata orang tidak mungkin, bahkan jalan pun belum ada, sekarang mobil bisa di sini. Dan waktu itu saya selalu bilang, nanti villa saya di sini Pak Sugeng, mobil saya parkir di sini Pak Sugeng. Dan saya sudah merasakan itu sudah terjadi. Dan sekarang betul-betul villa saya di sini dan mobilnya di situ. Dulu tanah kita cuma sedikit aja, secuil di atas. Jadi kalau kita pulang dari tanah yang secuil itu ke sini, itu lewat jalan orang. Ini semua jalan orang. Dan selalu saya bilang ke Pak Sugeng, nanti tanah ini kita beli ya. Saat itu uangnya belum ada, tetapi saya sudah hidup di perasaan saya, di perasaan yang saya dambakan. Oke, jadi sebetulnya saat kita sudah hidup di perasaan, semua yang sudah kita rasakan di perasaan kita sudah selesai dan utuh. Ulangi lagi, sudah selesai dan utuh. Sudah selesai. Oke, Bapak Ibu pernah nonton bioskop?
Pernah ya? Nonton film. Nah, ketika nonton film, baru pembukaan kan Pak Sugeng? Iya. Di sini kan harap-harap cemas. Iya. Betul nggak? Ini siapa nanti yang akan terbunuh? Iya. Betul nggak? Siapa nanti yang akan sedih? Siapa nanti yang akan jadi lakonnya? Jagoannya, ya. Gitu kan? Ada harap-harap cemas kan? Padahal si sutradaranya ketawa-ketawa aja. Kenapa? Lah filmnya udah jadi. Iya. Betul nggak? Filmnya tuh sudah jadi. Cuman kita memasuki dimensi 3. Waktu di situ linear. Makanya saat kita masuk bioskop selama 2 jam ada pembukaan, betul nggak? Iya. Ada iklan, betul nggak? Dan kita juga menunggu. Ya, ini gimana nih ceritanya, betul nggak? Iya. Sampai akhirnya selesai 2 jam, ya, makanan habis, perut kenyang, dan bioskop tutup. Dan kita menganggap seolah-olah film itu baru terjadi saat kita di bioskop, padahal sudah jadi sebelum kita ke bioskop. Jadi sebetulnya kalau kita tahu rahasia itu, di semesta ini begitu yang kita rasakan itu sudah betul-betul utuh, sempurna, itu sudah jadi. Sudah jadi, ya, tinggal menunggu proyeksi. Tapi kita sering berpikir bagaimana caranya? Tahu nggak? Masih ingat ya cerita saya kemarin? Jadi saya ke Bali. Waktu saya sebelum berangkat ke Bali, saya bilang sama anak saya, tanya mama, mau hotelnya di mana? Ternyata istri saya bilang, mama mah mau di hotel The Apurva Kempinski di Nusa Dua. Ya, saya sebagai suami, ya, tidak boleh menolak keinginan istri. Ya, kapan lagi mau membahagiakan kalau bukan sekarang? Jadi makanya saya bilang, sudah, ke anak saya, carikan kamar yang mama mau. Nah, saya juga seneng sebetulnya, ya. Dan ketika istri saya bilang, pokoknya pengen yang paling depan pantai, itu. Nah, saya juga merespon, kan saya juga akan di situ bareng-bareng sama istri saya. Saya merasakan, saya sudah di depan pantai itu, kamar yang paling ujung itu. Nah, coba cek berapa harganya, 15 juta 1 malam, gitu. Jangan berpikir mahal. Awas ya. Nah, berpikir mahal udah nggak akan ke situ. Berpikir kebeli. Ingat ya, uang itu hanya alat tukar. Ingat ya, tidak ada orang yang makan uang. Orang makan nasi, makan singkong, betul nggak? Iya. Orang juga tidak ada ngebangun pakai uang, pakai semen, pakai bata, betul? Pakai pasir. Awas. Uang itu cuma memindahkan aja, alat tukar aja. Kenapa kita sering terfokus pada uang? Karena kita berpikirnya terbatas. Udah, ceritanya dicari, ternyata yang 15 juta itu penuh. Tapi rasa saya di sini, ya, sudah hidup di rasa itu, ya, saya sudah main di laut, main jet ski, main macam-macam itu. Karena yang paling depan itu, ya memang area bermainnya luar biasa. Itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya cuman kebagian hotel yang 8,5 juta waktu booking. Pemandangannya bukan laut, pemandangannya garden. Karena sudah penuh. Begitu saya sampai di sana, Pak Sugeng, kita disambut, selamat datang, terima kasih, ya, sudah berkunjung ke hotel kami. Tiba-tiba aja resepsionis bilang, mohon izin kami akan memberikan, ya, upgrade 4 level ke atas. Lalu istri saya kan nepuk-nepuk saya, 4 level ke atas. Oh, iya. Berarti yang didambakan sama istri saya dengan saya. Terus saya bilang, "Bleh, berapa saya harus nambah?" "Oh tidak Bapak, ini apresiasi kami buat Bapak dan Ibu." Luar biasa. Dan saya di-upgrade 4 level ke atas, persis di kamar yang saya dambakan, tidak membayar sama sekali. Disitulah cara itu tidak berlaku.
Karena cara yang kita pikirkan itu buatan pikiran kita yang terbatas. Semakin hari saya semakin kecanduan. Ternyata tugas kita begitu ringan dalam hidup ini. Hiduplah dalam perasaan yang didambakan, maka semua akan ngikut. Jangan berpikir, ya, saya akan punya beras kalau saya punya uang. Nanti kita akan terus cari uang untuk menghadirkan beras. Rasakan saja beras sudah ada di rumah. Ada uang, nggak ada uang. Dan itu sudah terbukti. Ya, saya nyaris tidak pernah beli beras, Bapak Ibu. Dan saya tidak merasakan kekurangan sama sekali tentang beras. Bahkan buah-buahan macam-macam, merasakan aja itu sudah ada. Luar biasa nggak? Sesederhana itu kita. Cuman kan kita hidup di lingkungan yang telah menyesatkan diri kita. Betul nggak? Coba, sederhana aja ya, sederhana. Kita disuruh banyak uang, tapi kita diajarkan untuk takut tidak banyak uang. Betul nggak? Kita diajarkan untuk sehat, tapi kita malah sering dapat cerita tentang sakit, padahal inginnya sehat. Betul nggak? Kita diajarkan untuk dicintai, tapi kita tidak diajarkan untuk mencintai. Bagaimana kita bisa dicintai kalau tidak mencintai? Karena apa yang kamu berikan, itu yang kamu dapat. Lah kamu tidak memberikan apa-apa pada semesta. Kamu tidak memancarkan apa-apa kepada semesta, ya kamu nggak akan dapat apa-apa. Kamu dapat yang dipancarkan oleh kamu. Maka dalam diskusi Allah mengatakan, aku bergantung pada sangkaan hambaku. Oke, baik. Saya harus berdiri dulu. Ini spidolnya udah siap, udah dicek. Oke, baik ya. Jadi selama ini kita ya hidup gini, Bapak Ibu. Saya kasih tahu ya. Ini yang namanya dimensi ketiga. Atau paling banter dimensi keempat. Nah, dimensi ketiga itu, perhatikan Bapak Ibu. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Betul? Pernah belajar ini kan? Ya, panjang, lebar, tinggi. Betul nggak? Kalau dikalikan nih, kalikan panjang kali lebar kali tinggi, itu kan jadi volume. Ini namanya volume. Yes? Volume itu berarti ruang. Membatasi nggak? Membatasi. Ini gedung ini membatasi, jadi ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Jadi volume. Terbatas nggak? Terbatas. Terbatas. Ya, ditambah dimensi yang keempat, yaitu waktu. Waktu. Time. Ya, T, waktu. Nah, waktu pun dipahami sebagai masa lalu, masa depan, dan saat ini. Betul? Betul. Nah, kita kan selalu begini kan? Selalu begini, ya, selalu begini. Jadi ini batasnya. Ini adalah saat ini. Oke. Ini harus dijelaskan dulu nih. Yang ini adalah masa lalu. Ini adalah masa depan. Jujur Bapak Ibu ya. Kan selalu begitu. Nanti saya akan sukses. Nanti tinggi raha. Betul? Padahal hidup di mana? Hidup itu di saat ini. Apa yang kita pancarkan dari perasaan kita, itu yang direspon oleh semesta. Ulangi sekali lagi, semesta hanya merespon saat ini. Ini yang akan direspon. Oke, jadi yang direspon itu apa? Yang direspon itu adalah vibrasi, frekuensi, energi yang dipancarkan saat ini. Yes? Nah, masa lalu nggak usah dibicarakan lagi, itu hanya sejarah. Ya kan? Nah, kita selalu ke sini kan? Nanti kalau punya uang, nanti kalau punya mobil, nanti kalau punya rumah, betul nggak? Ya, nanti kalau tetangga sudah baik, nanti kalau pasangan sudah setia, selalu begitu. Nanti, betul? Nanti kalau sudah sehat, nanti kalau sudah kaya,
Nanti kalau sudah lulus ujian, bahkan bahagia pun ditunda. Kapan? Nanti. Nah, saat nanti akan bahagia, berarti saat ini bahagia apa tidak? Tidak. Sedangkan yang direspon yang mana? Saat ini. Berarti yang dipancarkan oleh kita kebahagiaan atau ketidakbahagiaan? Ya ketidakbahagiaan. Makanya ketidakbahagiaan menarik ketidakbahagiaan. Like attracts like. Yes? Nah, cerita saya yang tadi itu ya. Jadi saya sudah hidup dalam perasaan. Dan ternyata karena saya menjaga perasaan saya pasti sekolah. Ya. Itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, saya dulu ke Garutnya aja, ongkosnya dikasih orang. Tapi kan nyampe juga ada yang ngasih. Nah, udah nyampe ini ya, dari kampung saya ke Garut Kota itu 120 kilo Bapak Ibu. Ke Garut Kota. Sedangkan dulu SMA negeri itu cuma ada di Kota Garut. Kalau sekarang mah di tiap kecamatan sudah ada SMA negeri. Dulu cuma satu. Satu-satunya lagi. Bayangkan, satu SMA negeri harus mewadahi seluruh penduduk Garut yang mau ke SMA. Dan saya salah satunya yang bisa menebus itu. Ada aja jalannya. Dari satu kewadanaan Pamengpek, bayangkan, satu kewadanaan, cuman saya yang bisa sekolah di SMA negeri. Ya, nah kalau sekarang di Garut banyak, SMA 1, SMA 2 banyak. Dulu mah nggak ada. Dan saya tidak mau masuk SPG, bukan merendahkan ya. Ya, saya nggak mau jadi guru SD waktu itu. Ya, perasaan saya udah jadi dosen aja. Saya juga tidak mau ya ke STM waktu itu, bukan merendahkan. Saya nggak mau kerja berat itu, nggak mau. Ya, bukan merendahkan. Tapi tergantung pikiran kita kan, pikiran kita. Oke, lanjut lagi. Jadi Bapak Ibu, yang direspon oleh Tuhan adalah saat ini. Yes. Ulangi. Kan sering secara tidak sadar mengatakan ya, nanti kalau. Sering nggak? Nah, itu semua adalah hayalan tentang masa depan yang tidak bisa dijangkau. Ulangi. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada di masa depan karena masa depannya pun tidak ada. Betul nggak? Berarti kita sedang memikirkan dan menyelesaikan masalah yang sesungguhnya tidak ada. Oke. Nah, makanya hiduplah dalam perasaan. Hidup kapan? Saat ini. Hati-hati dengan perasaan saat ini. Jadi walaupun di sini ingin rumahnya bagus, ingin mobilnya bagus, tapi perasaan saat ini tidak bagus. Bahkan perasaannya selalu ada rasa kekurangan, tidak merasa berkecukupan. Itu tidak akan pernah terjadi menjadi realitas fisik. Makanya coba doanya para nabi, para rasul kan cuma satu, hasbiyallah, cukuplah Allah. Nah, perasaan cukup dengan Allah itu membuat kita jadi merasa cukup, merasa berkelimpahan, merasa tenang, merasa damai. Like attracts like. Yang datang pasti yang mendamaikan. Yes? Oke. Nah, di mana kita berpikir cara? Kita berpikir di dimensi 3. Disinilah selalu berlaku hukum sebab akibat. Sebab akibat. Ya, itu. Sampai sini ngerti? Oke. Nah, kita akan hijrah ke dimensi kelima. Nah, kenapa disebut dimensi kelima? Ya, karena kan dimensi ketiga itu ruang, dimensi keempat waktu. Ya udah, daripada nggak ada nama lagi, sebut aja dimensi kelima. Di sini kita akan melampaui ruang dan waktu. Oke? Nah, di dimensi kelima kita melampaui ruang dan waktu. Ya. Jadi di sini ya sudah tidak lagi berlaku yang ini. Bahkan di sini ya kita dianjurkan untuk menciptakan hukum baru, namanya hukum akibat sebab.
Nah, inilah yang dikatakan hidup dalam perasaan. Perasaan mana? Perasaan yang didambakan. Itu aja. Hidup dalam perasaan yang didambakan. Tidak usah berpikir cara. Yes? Udah mulai masuk? Yes. Aduh, ini harus bayar harusnya ini Pak Sugeng. Oh iya, tenang, Ilmunya ya. mahal. Gratis. Pokoknya saya ini orang yang paling tidak tahan lihat orang miskin. Tidak tahan lihat orang ya. Saya kalau lihat ada yang jalan gitu apa yang kemudian hati nurani saya bilang kasih, saya cari tempat berhenti dulu dan saya pasti lari, saya kejar, pasti. Nggak tahan. Makanya daripada satu-satu kan nggak menyelesaikan masalah. Ini kalau saya bagikan kepada seluruh orang di seluruh dunia kan, ini keren kan, betul nggak? Gitu. Ini pengalaman. Jadi saya selalu gini. Saya sudah mengalami itu dari kecil, tapi saya ya tidak tahu kalau itu tuh sebetulnya menjadi sebuah grand design research orang-orang neuroscience saat ini. Saya baru tahu loh sekarang aja karena saya bergaul dengan banyak para ilmuwan yang bicara tentang itu. Ya kan? Ya, oke. Paham sampai sini? Ya. Jadi semudah itu. Oke. Tetapi nih ada tetapinya. Tubuh kita ini sudah mengalami yang namanya kecanduan biologis. Ini tetapinya dulu. Tetapi tubuh kita ini, si tubuh ini sudah mengalami namanya kecanduan. Ini harus ngerti nih, kecanduan biologis. Lihat saya semuanya, Bapak Ibu. Orang yang biasa merokok, kalau tekadnya tidak kuat, karena tubuhnya sudah kecanduan biologis dengan asap rokok, dia sudah merasa nyaman dengan asap rokok. Tapi saya yang tidak pernah merokok, kalau saya dekat dengan orang yang merokok, saya merasa tidak nyaman, walaupun cuman salaman. Dan baunya itu bagi saya nempel di sini, bagi saya. Jadi setiap tubuh kita itu sudah punya kebiasaan-kebiasaan yang nyaman. Itu yang disebut dengan kecanduan biologis. Yes? Oke. Harus ngerti dulu ya. Nah, di tubuh ini, Bapak Ibu, di tubuh ini ada yang memproduksi zat kimia yang negatif. Kelompok adrenalin, atau disebut dengan kortisol. Nah, ini zat-zat kimia yang sangat berbahaya. Menurunkan imunitas tubuh, ya, menurunkan kualitas kesehatan sel, sehingga usia masih muda sudah tidak bisa, postur tubuhnya itu udah aneh lah gitu. Jalan aja 42 udah miring kayak gini gitu ya. Itu. Nah, kenapa nih? Kenapa? Karena tubuh memproduksi hormon-hormon adrenalin. Nah, tubuh yang terbiasa dengan adrenalin dan kortisol, dia akan mempertahankan diri supaya tetap mendapatkan asupan hormon-hormon yang ini. Jadi ketika dia misalkan di up ya untuk mendapatkan hormon hormon endorfin, serotonin, ya, oksitoksin, ya, dimetiltriptanin, itu yang positif, dia tidak suka. Dia melakukan penolakan. Jadi walaupun di sini tadi perasaan sudah oke, ya, sudah oke, ya, menciptakan perasaan, hidup sudah di perasaan yang didambakan. Ya, tetapi tubuhnya sendiri tidak mengizinkan. Tubuh tetap memproduksi hormon-hormon. Tubuh masih butuh hormon-hormon yang berasal dari ketakutan.
Makanya kemarin masih ingat ya di kajian saya. Jadi sakit hati itu berasal dari pikiran gelap, bukan dari orang. Dari pikiranmu. Iya. Pikiran gelapmu, bukan dari orang. Ya, kan mau sakit hati tidak sakit hati kan urusan kamu, bukan urusan orang. Dan kita sering mengatakan sakit hati itu oleh orang, padahal karena kamu belum selesai dengan dirimu sendiri. Dua, kenapa hidupmu terbatas? Karena dalam dirimu masih banyak ketakutan. Nah, ketakutan itu bukan sekedar memproduksi hidup yang terbatas, tetapi dia memproduksi hormon-hormon yang masuk kelompok ini. Adrenalin dan kortisol. Hormon ini membuat jantung berdebar-debar, tidak teratur, ya. Membuat napas jadi pendek, ya, gitu. Tubuh menjadi sangat lemah, dikit-dikit flu, dikit-dikit masuk angin, ya. Setiap hari dikerok, ya, gitu. Itu ada di sini juga orang-orangnya, saya tahu. Dari wajahnya kelihatan, dari kedip matanya kelihatan. Nah, kecanduan biologis ini, Bapak Ibu, ya. Karena tubuh selalu terbiasa dengan hormon tertentu. Ada yang terbiasa dengan hormon ini. Ya, gitu. Nah, ketika hormon yang baru didatangkan ke dia, dia melakukan penolakan. Misalkan ada endorfin, ya. Endorfin, ada serotonin, ya. Ada dopamin, ya. Ya. Ada dimetil, ya, triptanin misalkan. Ini nggak suka. Nah, ketika hormon-hormon ini masuk sini, dia akan melakukan penolakan. Nah, kenapa begitu? Oke. Karena di sini ya, ada namanya tubuh mental. Oke. Nah, tubuh mental ada dua. Ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar ini adalah 95% dari data kita ada di situ. Namanya long term memory. Nah, mari kita hitung sekarang. Menurut Joe Dispenza, tahu Joe Dispenza? Yang menulis buku keren namanya Becoming Supernatural. Ya, kalau baca sendiri Bapak Ibu pusing. Udah bahasa Inggris lagi, nggak bisa lagi bahasa Inggrisnya. Ya. Betul nggak? Udah saya jelaskan di kajian saya, nonton menjadi manusia supernatural daripada baca buku itu lama. Ya, udah saya buat dalam kajian 2 jam. Baca itu, dengarkan, tinggal dengerin aja. Ya, udah dibuat mudah oleh saya. Ya, saya bantu terus. Saya membagikan ini, ya Bapak Ibu, kepada banyak orang karena saya ingin semua orang keluar dari situasi itu. Ya. Karena kita ini kan menganggap realitas fisik sebagai fenomena fisik. Padahal realitas fisik itu fenomena energi. Energi kita yang harus dirubah. Ya. Jadi kalau kita bercermin di cermin, kemudian di bayangan itu wajah kita kotor, jangan dirubah bayangannya. Iya. Jangan cerminnya dilapin terus ya, iya. Terus aja cerminnya dilapin. Padahal banget mana? Betul nggak? Ya. Kan masalahnya di sini, Bapak Ibu. Nah, kalau diumpamakan ini cermin, itu bayangan. Lihat saya semua. Ini tuh realitas energi. Ini cerminnya, ini realitas fisik. Nah, makanya di Quran dikatakan innamad dunya laibun walahun. Dunia ini bayangan. Dari semua realitas fisik ini bayangan. Bayangan dari siapa? Dari realitas energi ini. Di mana? Di sini masalahmu. Juga di tubuh ini. Di tubuh ini. Ya. Makanya untuk mentransisikan supaya tubuh ini terbiasa dengan hormon-hormon ini, dari biasa hormon ini, harus diperbaikinya apa? Pikiran bawah sadar. Bayangkan Bapak Ibu, dalam sehari rata-rata manusia itu memproduksi bentuk-bentuk pikiran sekitar 60.000 sampai 70.000 bentuk pikiran dalam sehari. Aduh. Ya, nggak usah diomongin, tahu saya.
Makanya kalau ada yang mau privat sama saya, kadang-kadang sum diem, di mana mimitin, nah ya. Pak Baliut ya, ya, udah tubuh spiritualnya hancur, ya, tubuh intuisinya ya kacau balau, ya, tubuh mentalnya juga amburadul, tubuh energinya juga parah, ya, tubuh fisiknya juga udah miring. Aduh, saya mulainya dari mana nih? Ya, komplikasi ya. Komplikasi itu udah di ICU itu. Ya kadang-kadang saya cuma bilang, ini konsultasi, saya bilang sama anak saya, ini berapa jam? 1 jam ayah. Rek ngomean palebah manana sajam, 3 jam yang mau hangus. Aduh. Ya tapi saya sering, ya ini saya berguru ya Bapak Ibu. Jadi saya itu kalau lihat orang itu yang merasakan 5 tubuhnya itu, suka pengen nangis sebetulnya. Cuma kalau saya nangis kan saya jadi terlalu lebay gitu, nanti malah dia nggak selesai ikut nangis juga sama saya kan gitu. Jadi saya pura-pura kuat aja ya. Padahal sebenarnya di sini itu sedih gitu. Ini ya di mana ngomeana, makanya jadinya apa yang terjadi? Ekonomi hancur, keluarga hancur, hubungan sosial hancur, betul nggak? Apalagi ibadah juga hancur, betul nggak? Karena menjalankan ritual juga nggak ngerti. Ya, cuman berharap aja nanti. Nah, sedangkan nanti itu kan tidak ada. Kan hidup itu di sini, saat ini sekarang. Saya kemarin baca artikel Bapak Ibu, ya, tentang masa hidup bumi ini. Masa hidup bumi. Nggak akan saya kasih tahu berapa tahun lagi, takut pada stres. Ini saya sembunyikan aja. Pokoknya artikelnya gini Bapak Ibu. Jadi matahari ini sekarang sudah mulai kehabisan bahan bakar. Kan setiap hari terus menerus ya setiap saat. Jadi walaupun malam, matahari itu tetap Bapak Ibu memancarkan cahaya. Cuman kita ada di belakang bumi, jadi tekan bagian. Tapi mataharinya tuh tidak malam kemudian ikut tidur kayak kamu, enggak, matahari tetap bersinar. Nah, matahari ini sudah mulai kehabisan bahan bakar. Jumlah atom hidrogen ya yang untuk dibakar di sana lewat reaksi fisi, reaksi fusi, reaksi nuklir itu sudah mulai berkurang. Nah, akibatnya nanti matahari ini Bapak Ibu kayak tungku ya. Kalau kehabisan bahan bakar tuh yang terakhir kan api sudah berkurang, kan tinggal bahasa Inggris nama ruhai. Ruhai. Kajen dengar ti oge. Ruhai. Ngerti ya? Nah, bahasa Indonesianya apa tuh? Bara, ya. Oh, bara. Tinggal bara. Nah, tinggal bara. Jadi matahari itu nanti tinggal bara, tidak mensinar ke sini. Nah, bumi nanti akan mendingin ya. Kurang lebih bumi akan mencapai suhu min 273 derajat Celcius. Itu yang disebut dengan suhu mutlak. Dan pada saat itu tidak ada lagi ikatan antar molekul. Jadi tubuh ini ya bercerai-berai dengan sendirinya. Sekarang ini tubuh ini bisa menyatu karena apa? Atom saling berikatan menjadi molekul. Molekul kemudian membentuk padatan, seolah-olah ini ada ikatan di sini. Nah, ketika di suhu itu tidak ada lagi ikatan, itu namanya suhu nol mutlak, disebut dengan 0 Kelvin. Kajian dengar teoge. Nah, matahari nanti akan menjadi bara, disebut raksasa merah. Nah, saat matahari menjadi raksasa merah itu, gaya gravitasi matahari akan meningkat jutaan kali lipat. Dan itu yang akan menarik bumi. Sehingga bumi itu nanti ditelan oleh matahari. Nah, ketika matahari sudah menelan bumi, matahari juga mungkin akan ditelan oleh black hole, lubang hitam, pusat energi semesta. Oke. Jadi keyakinan yang kiamat itu nanti sing parcenghul cenah tina kuburan rek kumaha apaan dunyana ge diteureuy. Telan ya. Eta datu diajar teh ya. Betul nggak? Percaya we pakai ilmu katanya. Ya. Jadi kalau cerita kebangkitan Bapak Ibu, stop bicara tentang hancurnya alam semesta. Bukan itu. Kenapa kebangkitan itu selalu dikaitkan dengan kehancuran? Karena gini, Bapak Ibu tuh hancur dulu, setelah hancur baru sadar, kan gitu.
Betul nggak? Kan rata-rata orang yang ngaji ke saya ini udah hancur dulu, baru sadar kan gitu. Itu kebangkitan. Maka kebangkitan nunggu hancur dulu. Gitu maksudnya. Bukan hari kiamat itu hancurnya alam semesta. Bukan. Ya. Jadi sing para cenghul tina kuburan itu tidak akan terjadi Bapak Ibu. Ya. Kan buminya juga ditelan matahari. Rek kumaha rek di mana? Apaan kuburan geus arareueuh. Itulah pentingnya belajar sains ya. Da urang mah sains teu ngarti ya. Asa pangbisanya diajar agama teh. Betul enggak? Kalau sudah idgham biguna, udah masuk surga. Jadi 60.000 Bapak Ibu sampai 70.000 bentuk pikiran per hari. Sapoe ieu teh. Jadi kita tuh membentuk pikiran. Nah, di mana ini semuanya numpuk? Ini numpuk semuanya di sini. Nah, kata Judes Pansa, dari 70.000 bentuk pikiran itu, pikiran tentang apa? Kebanyakan pikiran tentang masa lalu. Tah, iya penyakitna teh. Jadi, ya, 99% dari 70.000 bentuk pikiran itu semua tentang masa lalu. Itu yang menyebabkan kita mengulang-ulang kejadian yang sama, mengulang-ulang penderitaan yang sama, mengulang-ulang rutinitas yang sama. Makanya itu, ya, punya utang terus makin berutang. Kenapa? Kata utangnya juga masih ada di sini, tidak diganti dengan berkelimpahan. Apa yang terjadi? Dia akan mengulang kejadian yang sama, penderitaan yang sama. Itulah yang menyebabkan manusia frustrasi menghadapi kehidupan, seolah-olah kehidupan telah mencengkram dia. Bukan, dia sudah tinggal terlalu lama di ruang 3 dimensi. Lihat Bapak Ibu, di ruang 3 dimensi ini ada dinding yang membatasi. Tapi dinding ini gampang dipalu. Tapi dinding yang membatasi di sini lebih tebal daripada dinding tembok ini, sehingga kita sering mengalami keterbatasan. Begitu masuk ke toko, ya, lihat baju ini nih, langsung dilihat harganya. Betul nggak? Betul. Ya, begitu lihat harga, wih, 4 juta, mahal, tuh. Tidak akan sampai di tubuh ini, baju ini. Betul nggak? Tapi kalau kita merasakan tubuh ini harus dikasih baju yang terbaik, karena tubuh ini adalah satu-satunya tempat saya tinggal, jadi saya harus kasih yang terbaik. Rasakan tubuh ini selalu mendapatkan baju yang bagus. Ini membeli baju bekas orang, betul nggak? Yang penting pakai baju. Awas, itu sudah menghinakan tubuhnya sendiri. Makanya kalau tubuh jadi cara rangkel, siram asup kanu awak, tah itu karena beli baju aja bekas orang. Karena pikiran yang penting baju. Itulah dinding yang membatasi. Betul nggak? Sama seperti saya cerita tadi, saya beli mobil bekas itu. Kan harapan saya mau irit. Karena saya berpikir terbatas dengan dinding saya. Padahal sebenarnya saya harusnya berpikir pasti ada rezekinya. Bukan berpikir kan gaji saya cuma segini. Jadi wayarzuqu min haitsu la yahtasibnya gak berlaku lagi di situ karena dibatasi. Nah, bagaimana kita bisa wayarzuqu min haitsu la yahtasib? Sebenarnya kita menciptakan batasan-batasan. Melakukan kebaikan, orang harus berbuat baik sama kita. Itu batasan. Betul nggak? Ya, kita percaya bahwa hidup saya adalah gaji saya. Tidak akan ada rezeki di tempat lain. Itu batasan. Coba, banyak sekali batasan-batasan yang telah kita bangun. Yes? Oke. Nah, kembali lagi. Berapa persen tadi? 99% dari bentuk-bentuk pikiran tiap hari itu tentang masa lalu. Masuk ke mana ini? Masuklah ke pikiran bawah sadar. Ini jadi mesin. Nah, jadi sekalipun pikiran sadar mengatakan, saya ingin berubah, saya ingin berkelimpahan, itu pikiran sadar. Tetapi pikiran bawah sadarnya
tidak ada yang menyentuh karena terlalu dalam datanya, maka semua yang diinginkan di pikiran sadar tidak berubah menjadi realitas. Itulah pentingnya kita detox. Ya, ya. Maka ini harus di detox. Iklan sedikit. Ya. Detox. Karena ini tidak bisa disentuh. Tidak bisa disentuh kecuali oleh yang ahli. Kalau ini tidak dibersihkan Bapak Ibu, ibarat kita sudah beli makanan enak, tapi begitu disajikan wadahnya kotor, itu makanan jadi menjijikan dan akhirnya tidak termakan. Jadi selama wadah ini tidak dibersihkan Bapak Ibu. Nah, ini yang tidak dipahami. Ulangi lagi sekali lagi. 60.000 sampai 70.000 bentuk pikiran itu per hari. Per hari ya. Itu semua tentang masa lalu. Ya. Akhirnya apa? Kita hidup sama dengan yang kemarin. Mengulang-ulang yang sama seperti kemarin. Padahal udah hari baru. Kenapa bisa begitu? Karena ini semua masuk bentuk-bentuk ini ke alam bawah sadar. Apalagi setelah mengalami proses repetisi, pengulangan. Plek aja di situ. Datanya masuk ke bawah sadar. Walaupun pikiran sadar di sini tekad, saya ingin berubah, saya akan berubah, ya, apalagi akan, ya, tidak berubah saat ini, ya. Tapi itu tidak ada izin. Apa yang terjadi? Nah, pertama izin dari pikiran bawah sadar, yang kedua izin dari sel-sel tubuh kita yang masih nyaman dengan kecanduan biologis, masih senang dengan ketakutan, masih senang dengan kecemasan. Lama-kelamaan karena terbiasa takut dan cemas, sel-sel itu merasa nyaman di zona itu. Bahaya sekali. Bahaya sekali. Ya, saya bicara secara sains supaya semuanya mengerti. Oke? Nah, jadi sekarang kita sudah diizinkan menciptakan hukum akibat sebab. Dan ketika kita merasakan yang kita dambakan sudah terjadi, perhatikan saya Bapak, itu sudah utuh dalam dimensi energi. Asal diizinkan oleh pikiran bawah sadarnya sudah oke, sudah diizinkan oleh seluruh sel dalam tubuh, sudah berada pada mode yang baru, tidak mode yang lama lagi, itu barang pasti jadi realitas. Oke, sekarang di sini ya. Kalau pakai matematika begini, Y sama dengan 5X. Perhatikan. X itu adalah sebab, Y itu adalah akibat. Jadi di sini selalu aja X-nya sama dengan 1, Y sama dengan 5 kali 1, 5. X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 10. Gitu. Terus menciptakan X untuk mendapatkan Y. Di sini Y sama dengan 5X. Sudah, Y-nya aja dikasih. Mau berapa? Mau 10 pangkat 5. Mau berapa? Terserah Y-nya mau berapa. Y-nya ciptakan sendiri akibatnya. 10 pangkat 5 berarti 100 ribu. Ciptakan aja 100 ribu. X nggak usah diisi oleh kita. Ini diisi oleh semesta. Semesta yang akan bekerja. Kalau di sini, ya, yang mengerjakan X kita, betul nggak? Kalau di sini yang mengerjakan X semesta. Kita tugasnya dipindahkan. Kita tidak ada urusan dengan X. Di sini kita urusan dengan Y. Pokoknya yang penting Y-nya 100 juta, Y-nya 1 miliar, X-nya urusan semesta. Rasakan Y itu sudah terjadi. Beda ya. Jadi kalau di sini, ya, di sini tugas kita ngurusi X, betul nggak? Akan punya mobil kalau punya uang, betul nggak? Di sana udah aja, mobilnya aja rasakan, caranya nggak usah dipikirkan. Bisa lewat uang, bisa juga dengan cara-cara yang lain. Ya, tiba-tiba aja orang banyak mobil nggak kepake, betul nggak? Mobil tuh di mah, tuh kan gitu. Daya Pak, pakai. Kan siapa tahu ada mode seperti itu. Kan kita tidak tahu. Masa bilang
Lihat saya semuanya. Hidup bukan masalah yang harus dipecahkan. Hidup adalah misteri yang harus dirayakan. Rayakan aja semua. Kan semua misteri. Betul nggak? Nah, supaya kelihatan ngaji kita pakai ayat. Udah ngerti yang ini ya? Oke, itu baru judulnya aja. Oke. Yuk kita lihat. Ini Quran surat Saba. Surat Saba surat 34 ayat 36. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Qul, katakanlah. Nah, kalau di Quran ada kata-kata katakanlah. Lihat saya semuanya. Berarti yang boleh berkata hanya yang sudah mengalami. Ya. Qul Allahu ahad. Yang boleh bilang Allahu ahad itu yang sudah mengalami, bukan yang hafal surat Al-Ikhlas. Paham maksud saya? Atau kalau tidak paham begini, ya. Anak ibu teh rekreasi ke Jogja, ke Candi Borobudur. Pulangnya disuruh ngadongeng, tuh cool. Betul nggak? Coba ceritakan pengalaman selama rekreasi. Cool itu namanya. Ceritakan. Kan untuk anak yang pergi ke Jogja. Ini anak nggak pergi ke Jogja. Tiba-tiba sok dongengkan atuh. Tahu orang masuk gitu. Betul nggak? Nah, ulangi sekali lagi ya Bapak Ibu. Dakuma tuh ya. Diajar agama ge cek yang cenah wungkul. Ya. Nah, katakanlah. Nah, sekali lagi untuk siapa ini? Untuk yang sudah mengalami. Sesungguhnya Tuhanku bukan Tuhan yang lain. Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Ulangi. Ini ayat untuk mereka yang sudah mengalami kelapangan rezeki, juga mengalami kesempitan rezeki. Tapi dia menemukan, oh waktu saya lapang, begini nih keadaan saya. Waktu saya sempit, begini keadaan saya. Gitu. Nanti akan sadar. Waktu kita rezekinya sempit, oh ternyata saya di dimensi ketiga. Begitu saya lompat, ya mengalami quantum jam, ya ke dimensi yang kelima, apa yang terjadi? Saya mengalami kelapangan, bahkan nyaris tanpa upaya. Kok sekarang lebih lapang? Padahal di sini dulu, ya kerja keras, kerja cerdas. Di sini hanya kerja ikhlas saja, bahkan nyaris tanpa upaya, apa-apa menjadi datang. Yes. Oke. Nah, kita itu sebetulnya disuruh untuk transisi sebetulnya. Gak apa-apa kita pernah di sini. Biar ngalamin. Kalau tidak mengalamin kan tidak akan masuk. Cool. Paham maksud saya? Oke, yuk lihat ayatnya. Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Lihat saya semuanya. Selama ini kita memahami, oh Tuhan itu melapangkan rezeki si A, menyempitkan rezeki si B. Seolah-olah itu adalah pekerjaan Tuhan. Padahal lihat ayatnya. Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Lihat saya semuanya. Kenapa dia sempit? Karena dia memang hendaki sempit. Maka dikehendaki menjadi sempit. Kenapa dia lapang rezekinya? Karena dia menghendaki lapang. Maka dikehendaki lapang. Jadi sebenarnya ayat ini bukan Tuhan itu menyempitkan si A, melapangkan si B. Itu salah kaprah memahami agama. Lalu kita menganggap seolah-olah kemiskinan itu takdir, kekayaan itu takdir. Ada orang matos ditakdirkan ku Gusti Allah. Ya. Ngicep ke hese. Betul nggak? Itu ya. Jalan juga udah dijelaskan oleh saya kemarin ya. Ya. Makanya kan di zona ini nih, di zonanya David Hawkins, kan di sini ada 200, brave, berani, ya. Di sini ada banyak angka-angka. Nah, ini adalah force
Force itu tarikan, dorongan. Sagala teh kudu ditarik, kudu didorong, kudu dipaksa. Nah, kalau di sini power. Power itu apa? Aliran, daya. Seperti listrik kita, ngalir energi. Itu kudu dipaksa. Nah, ngalir segala macam. Semua berkah datang tanpa dipaksa. Di zona power. Makanya harus melompati dulu 200, logaritma 200. Brave, harus berani. Berani apa? Berani untuk mengakui. Oh, ternyata di alam bawah sadar saya banyak sekali program-program yang keliru. Berani mengakui dan berani juga untuk melepaskan. Oke, saya akan mencari profesional untuk melepaskan semua yang di alam bawah sadar saya. Biar wadah saya bersih. Berani dulu. Kalau tidak berani mengakui, ya terus saja di sini. Maka di sini itu kan 20 malu, ya, tidak percaya diri, selalu malu, betul nggak? Mau datang ke ruangan gini aja, ya cari jendela, malu lewat pintu ini, ya, betul nggak? Ya kan? Mau ngetok pintu aja, ya, ngetok pintu aja ke rumah orang, malu. Ya, malu itu maka nilainya paling rendah 20. Ada 30, yaitu rasa bersalah. Rasa bersalah. Melakukan kesalahan gak apa-apa, yang penting belajar. Tapi jangan merasa bersalah terlalu dalam. Penyakit itu. Ya. Lihat saya semuanya. Orang suci hari ini mungkin pernah punya masa lalu. Tapi orang jahat hari ini pun punya masa depan. Kalau mau berubah. Jadi jangan ada rasa bersalah itu sebetulnya sedang menyaksikan Tuhan Maha Pengampun. Kalau di Quran dikatakan, segala dosa sudah aku ampunkan, asal jangan syirik. Makanya perbaiki dosa syirik. Syirik itu apa? Menduakan Tuhan gara-gara nggak tahu dan kenal kepada Tuhan. Kenali dulu Tuhan. Itu kunci yang paling utama. Di atas itu, ya, ada lagi nilainya 50. Apa? Putus asa. Putus asa. Nah, putus asa itu karena selalu berpikir cara. Di mana kita? Di dimensi 3. Di atas itu apa lagi? Rasa sedih. Berapa nilainya? Rasa sedih 75. Rasa sedih. Dari mana rasa sedih? Dari masa lalu. Hidup di masa lalu. Terus membawa-bawa masa lalu. Rekrobah kumaha. Program yang ada di sini masa lalu. Betul nggak? Jadi yang 60.000, 70.000 bentuk pikiran itu selalu tentang masa lalu. Rasa sedih 75. Apalagi? Ketakutan 100. Takut. Pengen rezekinya banyak tapi takut. Ya selama kita masih takut akan datang hal yang menakutkan. Aneh. Di atas itu apa lagi? Keinginan. Keinginan yang tidak pernah selesai. Dan kita melekat pada keinginan kita sendiri. Boleh punya keinginan, tapi tidak boleh melekat pada keinginan. Berapa itu? 125. Di atas itu apa lagi? Kemarahan. 175. Kemarahan dari mana datangnya? Dari penolakan, karena kita tidak siap menerima kenyataan yang berbeda dengan harapan. Di level itu, Bapak Ibu, itu semua apa aja harus kerja keras. Maaf ya, mohon maaf. Mau sekolahnya S1, S2, S3, mau gelarnya apapun, kalau dia itu masih di bawah 200, dia harus kerja keras. Makanya kerja keras dengan kerja cerdas tidak beda jauhnya, beda dikit. Tapi kerja ikhlas itu eksponensial, lompat ke atas. Itu. Dan kita dari kecil diajarkan hidup itu harus kerja keras, harus pinter, betul nggak? Harus sekolah tinggi, seolah-olah itu kesuksesan. No, sukses itu kalau kita selaras dengan hukum alam, selaras dengan hukum-hukum semesta. Syukur kalau bisa sekolah tinggi, tetapi tidak menjamin. Karena apa? Ujungnya yang akan menolong kehidupan kita seberapa besar tingkat kesadaran kita, bukan seberapa banyak ilmu yang dikoleksi di otak kita. Apalagi ilmu yang dikoleksi cuma ilmu katanya, bukan ilmu nyatanya.
nggak ada artinya. Nunggu gaji tiap bulan, gede ente, betul nggak? Begitu datang, geningan sakit tuh, makana duit teh, cari jalan untuk pergi, betul? Geningan sakit tuh, rasa kekurangan terus. Dan anehnya banyak yang kerja di tempat yang tidak cukup, tapi cari cingwai didinya. Tuh kapaksa, fos, kapaksa, fos itu tarikan atau dorongan untuk memaksa. Benda ini asalnya diam, nih saya dorong jadi bergerak, itu fos. Bahkan fos itu bisa membuat bentuk benda ini berubah. Ya, kalau saya pukul-pukul berubah. Itu force. Semua harus dengan paksaan. Power mengalir tanpa paksaan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, itu adalah power. Jadi sebetulnya Allah itu sudah mengajarkan di atas 200. Apalagi leluhur kita, coba. Sing bisa nulung kanu butuh, jadi profesional. Betul? Punya keahlian. Kalau punya keahlian, lihat saya semuanya. Tidak usah cari uang. Uang akan cari kamu. Pemain voli profesional dicari oleh semua klub. Ditawarin mau gaji berapa. Pemain bola profesional, betul nggak? Dicari oleh semua klub. Rebutan. Bahkan saking dicari, ya. Klub ini nawaran sekian miliar. Klub ini sekian miliar. Klub ini sekian miliar. Dia tenang aja, diam aja. Nunggu yang paling tinggi. Uang mencari dia. Karena dia punya keahlian. Makanya kalau rata-rata hidup tidak punya keahlian, cuman bisa bangun dengan penuh keluh kesah, betul nggak? Kerja keras, ya, balik, betul, ke rumah, tidur, kawin, hudang deui isuk. Nggak ada bedanya ya dengan manuk. Ulaika kalanam tutup surga. Oke. Nah, baik, lihat saya semua. Kalau kita mau lompat ke sini, mengalir, berarti kita harus masuk ke dimensi ke-5. Di situ yang disebut dengan lompatan kuantum. Bapak Ibu. Jadi saya baru tahu teori-teori ini setelah dewasa. Tapi saya sudah mempraktekannya dari sejak dulu. Pokoknya kalau saya ya punya yang didambakan, saya rasakan aja sudah berada di situ. Jadi sekali lagi, mari kita hidup dalam perasaan berkelimpahan. Oke? Itu kata kuncinya, ya. Mari kita hidup dalam perasaan berkelimpahan. Yuk lihat lagi ayat ini. Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Yang dikehendakinya siapa? Yang punya kehendak untuk lapang akan dilapangkan. Tetapi yang tidak punya kehendak untuk lapang, ya akan sempitkan. Yang menyempitkan bukan Allah. Allah hanya merespon apa yang kita pancarkan. Ulangi. Kalau yang dipancarkan itu adalah kelapangan, rasa berkecukupan, kelimpahan, yang datang kelimpahan. Kalau dipancarkan di sini adalah, ya, mohon maaf ya Bapak Ibu, banyak sekali kadang-kadang urusan finansial ini cekcok aja terus. Makin cekcok, makin banyak yang datang, yang menimbulkan cekcok semakin dalam. Akibatnya gara-gara urusan finansial terjadi perceraian, terjadi apa-apa. Itu ya, karena semua itu hidup dalam dimensi 3, selalu mengandalkan sebab akibat. Padahal kita disuruh untuk menciptakan akibat sebab. Nah, lihat ayat itu. Walakinna aksaron nas la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui rahasia ini. Kebanyakan. Berapa persen kebanyakan? 99%. Kebalikan dari kasiro itu adalah qalila. Qalil itu adalah 1%. Kebanyakan. Bayangkan Bapak Ibu, kebanyakan manusia seperti itu. Benar kata Pareto. Uang yang 80% tinggal di penduduk yang 20%.
Jadi yang 80% ini uang, hidup ada di kantongnya penduduk yang 20%. Nah, penduduk yang 80% hanya mengelola uang 20%. Itu namanya hukum 20-80. Yang menemukan orang Italia namanya Pareto. Pasti bukan dari Ciparai itu. Ciparai yang pasti Maman, Ujang, Dudung, ya. Ya, lihat saya sekali lagi. 20%, 80%. Lihat saya semuanya. 20% penduduk di bumi ini mengusik uang 80%. Itu yang disebut yang kaya tambah kaya. Kenapa? Karena dia memancarkan ke lapangan. Sedangkan 80% penduduk menguasai uang hanya 20%. Ini uang yang 20% diparebutkan oleh penduduk 80%. Yang miskin tambah miskin. Makin protes, makin mengeluh, pengen naik gaji, makin susah. Kalau saya ya sederhana, kalau gaji saya tidak cukup di perusahaan itu, saya tidak akan protes supaya kenaikan gaji. Ya keluar, we. Iya. Betul nggak? Iya betul. Ya. Saya juga dulu pernah PNS. Saya golongan 4C, satu lagi 4D. Sudah lektor kepala saya. Keluar, we. Temahi. Daripada saya maksa negara, betul nggak? Ya. Tiap hari ngomongin negara. Negara juga kan kemampuannya terbatas. Daripada saya maksa negara, oh nanti kalau gaji saya sudah naik saya akan bahagia. Mending ayeuna we. Betul nggak? Diciptakan sendiri. Ternyata begitu kita di sini sudah bahagia, semua sumber-sumber kebahagiaan datang. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ingat Bapak Ibu, realitas fisik bukan fenomena fisik. Realitas fisik adalah fenomena energi. Maka merubah nasib, jangan keluar ke dalam. Bereskan ieu, bereskan ieu. Nah, itu. Ini sudah saya kasih ilmunya ya. Udah luar biasa ini. Keren. Kebanyakan tidak tahu. Yuk pilih sekarang. Mau dikehendaki oleh Allah mengalami kelapangan rezeki atau dikehendaki oleh Allah kesempitan rezeki? Pasti ingin kelapangan rezeki. Yuk sekarang hiduplah di perasaan yang lapang, apapun yang di luar. Kenapa? Apapun yang di luar kalau sini lapang, nanti ngikutin. Betul nggak? Karena kita menciptakan Y-nya di sini. Kerjaan kita menciptakan Y, bukan ngisi X. X itu urusan semesta. Di sini kebalik, kita ngisi X terus, Y-nya jadi terbatas. Betul? Gitu. Pernah belajar Y sama 5X? Fungsi apa namanya nih? Fungsi linier. Ya, apalagi kalau fungsinya gini, Y sama dengan 5X pangkat 2 plus 3X plus 6. Ini namanya persamaan kuadrat. Ya, apalagi kalau fungsinya gini, Y sama dengan ya 5X pangkat 2X pangkat 5. Tuh. X-nya masuk sedikit aja, Y-nya langsung bang besar. Tapi ini tetap kerja keras. Ini kerja cerdas. Kalau di sini Y-nya aja berapa yang kamu mau, semesta akan mengikuti. Kalau kita sudah selaras dengan hukum-hukum semesta. Oke. Ini udah bau jengkol nih. Ya, kayaknya harus berhenti nih kajian. Oke, lihat saya. Jengkol sama sambal tarasi. Ya toh, pada berem. Ya, nasi pulen. Mana Pak Lurah? Pak Lurah. Oh, keluar dulu. Persiapkan kayaknya ya. Oke. Lihat saya sekarang. Mau nggak pindah dari dimensi 3 ke dimensi 5? Oke. Saya kasih resep sederhana. Perhatikan saya. Ya. Mulai sekarang lakukan saja secara kecil-kecilan 4 sikap ini. Ini yang bisa dilakukan 4 sikap. 1. Berusaha tanpa memaksa. Karena kalau kita memaksa itu berarti force.
Tetap berusaha tapi rileks, mengalir tanpa memaksa. Ingat rumusnya, tidak ada dalam hidup ini sesuatu yang harus kita capai. Begitu kita harus mencapai sesuatu, stres. Makanya saya sering ditanya, ayah, ini jelokong ini nanti gimana ayah akhirnya? Duka. Saya juga nggak tahu. Ya saya pokoknya hari ini ada uang berapa saya tempelkan. Yang enak kan begitu. Tahu-tahu jadi aja semuanya. Daripada kita terus ingin seperti ini, ingin seperti ini. Ingat. Tadi ketika kita melekat pada keinginan, itu sudah nilainya berapa tadi? 175. Masih di bawah brave. Masih di bawah 200. Itu masih di zona force. Keinginan tuh zona force. Apalagi memaksa. Contoh gini. Ya, anaknya mau jadi polisi misalkan, ya, atau jadi tentara, atau mau jadi PNS misalnya saya nggak tahu ini, ya. Tetapi ada yang menawarkan, misalnya akan lulus kalau pakai uang misalnya nih, ya, bukan nuduh. Misalnya, itu sudah force, itu memaksa. Kalau saya ya, udah tes aja. Kalau tidak lulus, ya sudah, kamu memang tidak diperuntukkan oleh semesta untuk menjadi kepanjangan tangannya di situ. Berarti Allah sudah memilihkan tempat yang lebih baik lagi buat kamu. Kenapa? Sebetulnya orang yang menderita itu bukan tidak jenius, Bapak Ibu, salah tempat. Sok lauk ari dinu cai mah pinter, serbet ka ditu, serbet ka dia. Sok angkat weh ka darat. Gurubag-gurubug jadi bodoh tah lauk teh. Betul nggak? Jadi kalau kita ini terlihat bodoh, bukan tidak jenius, salah tempat. Nah, berarti kata Allah disuruh mencari tempat yang tepat. Di tempat itu kamu jenius. Ada orang lulusan SD, dia sangat jago, ya, ngurusi sayur. Emang tempatnya di situ. Kaya di tukang sayur. Tidak usah S3. Betul nggak? Iya. Sebaliknya ada orang sekolah sampai S3. Tetapi dia hanya mengikuti ambisi dari orang tuanya. Stres. Tidak bahagia. Dan ketika dia berada di tempat yang tidak menyenangkan, tidak akan berkembang. Satu kuncinya mulai sekarang. Berusaha boleh? Tanpa memaksa. Oke. Yang suka biasa sogok menyogok, eureun. Itu tefos, memaksa. Betul nggak? Ya. Udah, yakin aja. Yakin saja. Ya, yakin saja. Mungkin dari sekian persen jatah itu adalah yang benarnya mungkin Pak Sugeng. Yes. Gitu. Piraku kabeh gitu. Ya? Gitu. Piraku awan warasna, pan lain setan. Betul nggak? Yes? Mulai sekarang apa? Berusaha tanpa memaksa. Ya. Awas, sadar. Tidak bisa semua hal harus kita kendalikan. Yang bisa dikendalikan oleh kita cuma 3. Pikiran saya, perasaan saya, dan sikap saya. Pasangan kita tidak bisa dikendalikan. Anak kita tidak bisa dikendalikan. Apalagi tetangga kita. Apalagi orang lain. Stop sekarang. Ingin mengendalikan sesuatu yang jelas-jelas di luar kendali kita. Capek. Itu force. Ya? Itu. Mau dakwah? Boleh. Ngasih contoh. Bukan neriakin orang. Harus berbagi ari maneh. Pangheulana. Mengenai pembagian sembako pangheulana. Padahal kalau lagi dakwah mau sedekah, ya, berbagi rezeki. Kitu wae da sia mah. Ya. Mengenai pembagian pangheulana, mun teu kabagian ngamak. Itu. Padahal ceramahna mah berbagi. Yes? Berusaha tanpa maksa. Makanya mulai sekarang nih, lihat saya semua. Kalau Bapak Ibu berusaha, rileks saja. Tidak ada yang perlu dicapai.
Yang penting totalitas. Apa yang bisa dilakukan hari ini, lakukan saja. Keren itu. Malah justru hasilnya luar biasa. Tapi begitu kita sudah berfokus pada hasil, kita akan memaksakan supaya hasil seperti yang kita mau. Apa yang terjadi? Kadang-kadang kita melanggar hati nurani. Nah, di situ sudah bikin masalah. Ya, jangan percaya kalau orang itu bisa kaya dengan cara yang tidak jujur. Jangan percaya. Kaya sakedeung isuk oge ngaringkuk, isuk miskin. Betul nggak? Iya. Jangan percaya. Yes? Itu. Makanya kalau bisa jangan kerja di orang. Kerja di orang tuh satu, waktu dicuri orang. Dua, harus ikut aturan orang. Yang ketiga, tah ieu nomor 3, penghasilan diatur batur. Betul nggak? Iya, jadi we capek ya, nungguan wae tanggal 1. 2 nih latihannya, berharap tanpa melekat. Boleh kita punya keinginan, boleh kita punya harapan, tapi tidak usah melekat pada keinginan dan harapan itu, hanya agar kita memulai saat ini. Gitu aja. Tuh resep, aduh ini dibagi-bagi sama saya gratis gini ya. Yang ketiga, mencintai tanpa memiliki. Belajar. Kenapa Bapak Ibu ya, kalau mencintai tanpa memiliki, kita tidak akan sulit untuk berbagi. Orang yang mencintai hartanya, melekat pada hartanya, mohon maaf Bapak, habis waktunya hanya untuk mempertahankan harta sampai mati, capek. Udah gitu hartanya berakhir di batu nisan. Ya, coba orang yang tidak, dia hartanya banyak, tetapi tidak terikat pada rasa memiliki. Berbagi aja, karena harta itu energi, energi itu harus mengalir, gitu. Ya. Yang keempat, memberi tanpa menghitung. Inilah kunci untuk memasuki dimensi kelima. Mulai sekarang kalau memberi, jangan merasa kekurangan. Kalau Bapak Ibu mau memberi tetapi ada rasa kekurangan, mau dibikin sakieu orang jadi kurang ya, tah, jangan memberi. Bangkrut Bapak Ibu. Kalau mau memberi harus berasal dari rasa berkelimpahan, rasa berkecukupan. Toh pada akhirnya Bapak Ibu, lihat saya semuanya, kita ini hidup hanya serakah aja. Kita makan nasi 1 centong saja, ya, tahu 1, tempe 1, ikan 1, udah selesai. Dan harganya tidak triliunan Bapak Ibu. Yang ngumpulin uang triliunan itu rekumaha makena. Betul nggak? Maning bagikan ke batur. Sekarang disimpan malah jadi tidak ada artinya. Dia juga tidak mungkin makan sehari jadi 5 piring. Komo duitnya triliunan, apaan sih maut? Pasti daharna saeutik. Betul nggak? Rek dahar ieu sieun maut. Rek dahar ieu sieun maut. Betul nggak? Tungtung nama cai herang deui da sieun maut. Betul nggak? Tidak bisa dinikmati Bapak Ibu. Saya suka mikir ya, itu orang yang duitnya triliunan, komoditi diteuneun, rek kumaha makena. Betul nggak? Iya. Saya itu sama anak-anak di sini makan ya. Kalau Kang Nobi itu masak. Berapa itu? Kadang-kadang bisa 10-20 orang dengan uang 200.000. Ya kan? 200.000 Bu. Ya. Kan kalau aring-aring makan tuang nanaon ke raos, betul nggak? Iya, yang penting mah ada sambal, kerupuk, ya kan? Jengkol, ya, gepuk, ya kan? Ikan, ayam kampung, bakakak, yang penting mah ada itu. Iya, udah. Siapkin Kang Nobi. Oke, kembali lagi Bapak Ibu. Ini apa? Ada berapa? 4 aja latihannya dari saya. Sebenarnya saya mau ngasih latihannya banyak, tapi sekarang latihannya 4 aja. Saya udah tahu kapasitasnya. Sekarang berusaha tanpa memaksa, ya, gitu. Contoh sederhana aja. Bapak Ibu mau pergi ke Jelekong,
Kemudian nih ya, ada sesuatu tuh yang harus dikerjakan, tidak bisa pergi, udah nggak usah dipikirkan, kerjakan aja yang itu. Itu namanya berusaha tidak memaksa. Itu tidak mesti segala hal harus sesuai dengan apa yang kita mau. Paham? Gitu aja ya, gitu aja ya, sehingga kita bebas dari rasa penyesalan. Nah, penyesalan negatif lagi. Bebas dari rasa marah negatif lagi. Kan marah sudah saya jelaskan tadi. Dari mana datangnya? Dari kenyataan yang berbeda dengan harapan. Makanya nggak usah dipaksa. Paham ya? Nah, sudah jualan, tetapi jualannya ya sudah, ya tidak usah dipaksa. Mungkin sedang ditutup pintu itu, disuruh membuka pintu yang lain. Sederhana sebetulnya, ya. Nah, berusaha tanpa maksa ini kita pun tidak terlibat sogok menyogok, suap menyuap, ya. Ya, saya tuh bingung ya, orang menyuap untuk bekerja seumur hidup, berarti kan dia dapat penghasilan dari cara yang tidak benar. Seumur hidup kan gitu. Apalagi misalkan jadi pegawai yang panjang, jadi PNS, nyuap seumur hidup berarti kan. Sedangkan dalam hadis dikatakan ar-rasi wal murtasi finnar, yang nyogok dengan yang disogok dua-duanya juga mendekatkan diri pada neraka. Oke. 2, berharap boleh tapi tidak melekat. Ya, agar kita memulai saat ini. 3, mencintai tanpa memiliki. Coba tetap mencintai tetapi tidak melekat pada yang kita cintai, tidak merasa memiliki. Yang keempat, memberi tanpa menghitung. Ya, kalau mau memberi, lepas, memberi aja. Jangan merasa kekurangan. Ingat ya, kebangkrutan itu akibat kita ini jadi orang bodoh baik hati. Seperti baik hati padahal bodoh. Betul nggak? Memberi, tapi ngepikirin Kak Ima, cerik, tabogan naon. Harusnya memberi itu kan bahagia, betul nggak? Puas. Paham maksud saya? 4 aja latihannya Pak Sugeng. Oke, 1 ayat lagi Pak Sugeng. Nah, pakai ayat ya supaya jelas. Yuk lihat ayat ini. Ini Al-Ankabut ayat 17. Sesungguhnya apa saja yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala, termasuk katanya. Betul nggak? Jadi kalau ada orang menjelaskan Allah, itu katanya. Dan Allah tidak bisa dijelaskan, harus dialami sendiri. Dan kita selama ini percaya sama yang menjelaskan Allah. Ingat, kalau ada orang menjelaskan Allah, itu bukan Allah yang dijelaskan. Itu persepsi dia tentang Allah, buatan dia. Karena Allah yang maha segalanya, yang meliputi langit dan bumi yang tak terbatas ini, tidak mungkin bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bapak Ibu, alami sendiri. Alami sendiri. Ya. Dan kamu membuat kebohongan. Tuh, sesungguhnya apa saja yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala, dan kamu membuat kebohongan, termasuk katanya itu bohong. Yes? Yes. Okay. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepada kamu. Jangan-jangan nih, jangan-jangan yang kita mintai rezeki itu bukan Allah yang maha kaya, tapi Allah buatan persepsi pikiran kita sendiri. Allah menang nyeun marane ku pikiran marane, geus dijieun ku pikiran marane, dipentaan ku marane. Kartos yes. Ya, perhatikan ayatnya. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepada kamu. Jangan-jangan kita selama ini ya berharap rezeki dari Allah yang tidak punya apa-apa, dari Allah yang buatan pikiran kamu sendiri, dari Allah yang katanya. Disinilah kita pentingnya kenal jati diri. Gerapanggihan ku aranjeun lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Ya. Paham? Oke. Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah. Allah yang mana?
Allah yang maha kaya, yang maha luas, yang maha segalanya, yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun, yang bisa dirasakan kehadirannya oleh siapapun. Tetapi kata-kata mintalah di sini sudah saya kasih tahu. Gimana caranya? Caranya hidup di perasaan berkelimpahan. Itu doanya. Yes? Yes. Dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Ternyata syukur itulah yang bisa melipat gandakan semuanya. Syukur berarti merasa berkecukupan, merasa berkelimpahan. Orang yang bersyukur memberi, tidak merasa kekurangan. Kecil-kecilan aja saya kadang-kadang di masjid ya, kalau ada anak kecil saya kasih 50. Orang tuanya nyalamin, anaknya salamin, saya kasih uang 50 lah, ada budak meresep 50 teh. Mesti kolot na beunghar oge. Betul enggak? Eta digewing-gewing pas sikit. Dan anehnya itu, setiap selesai saya membagi, habis itu ada aja terakhir yang nyalamin. Ya. Ngeganti berkali lipat daripada yang saya berikan kadang-kadang. Kontan di situ juga. Itu. Tetapi saat kita memberi, jangan menghitung. Nah, siapa yang suka menghitung? Tahu nggak? Tahu. Diri palsu kamu, ego kamu. Tahu otak kiri, ya? Betul nggak? Gitu. Hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Pada waktunya kita semua Bapak Ibu akan kembali pada Dia. Dan saat kembali kepada Dia, kita tidak usah bawa apa-apa. Tidak bawa apa-apa. Karena Dia pun tidak butuh kita bawa apa-apa. Kita pulang kosong. Makanya saat kita pulang disebut meninggal. Kita tinggalkan semua. Tetapi yang kita bawa adalah kesadaran yang paripurna. Karena saat kita dibangkitkan lagi, kesadaran itulah yang akan kita bawa kembali. Kesadaran terakhir seseorang meninggal menjadi kesadaran awal saat dia dibangkitkan. Itulah meraih keberlimpahan dengan hukum akibat sebab. Terima kasih.